pemirsa, masih di diskusi khusus membahas masalah recovery ekonomi bersama Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Supardi. Nah, kita kembali lagi nih Pak. Baru saja kita sudah menyaksikan sidang paripurna antara DPRD Provinsi Sumatera Barat membahas masalah hak interpelasi DPRD Sumatera Barat terkait dengan keputusan gubernur. Nah, jika dihubungkan dengan apa yang akan kita laksanakan ini, gagasan dari DPRD Provinsi terhadap untuk recovery ekonomi, apakah ini mempengaruhi antara hubungan antara DPRD Provinsi dengan gubernur itu sendiri? Ya, saya yakin tidak. Karena interpelasi itu kan salah satu haknya DPRD ya, yang harus digunakan. Dan memang pada saat sekarang ini tepat ya, karena kita menyikapi ada dua konten interpelasi kemarin, jadi kita putuskan itu tentang masalah BUMD dan juga tentang masalah aset ya. BUMD kita memang secara real dari sekian banyak BUMD, tidak satu pun BUMD kita ini yang betul-betul bisa memberikan secerca harapan lah ya untuk bisa mendapatkan pendapatan asli daerah kita sesuai dengan amanat undang-undang sendiri. Nah, kalau masalah aset, memang tiap tahun itu jadi temuan BPK dari sekian triliun ya, 10 triliun lebih aset yang bernilai, kita hanya mampu menghasilkan sekian miliar per tahun. Nah, itu tentu saya rasa tidak hanya DPRD yang mempertanyakan, seluruh masyarakat Sumatera Barat pasti yang mempertanyakan kinerja BUMD dan aset kita ini. Dan ini tentu sangat menyangkut tentang masalah kebijakan dari pemerintah provinsi sendiri, karena mereka lah yang menjadi tonggak utama ya, artinya pemegang saham pengendali dari kebijakan-kebijakan BUMD kita ini. Nah, adapun menyangkut tentang masalah recovery ekonomi tentu berbeda kamarnya ya. Kalau interpelasi saya rasa sudah selesai ya, tinggal lagi gubernur apakah serius mendengarkan dan mengeksekusi rekomendasi DPR itu tidak ya. Bagi kami tentu wait and see dari sisi ini. Nah, dari sisi recovery ekonomi tentu ceritanya lain lagi ya. Jadi saya nggak yakin ini akan berpengaruh terhadap diskusi kita tentang masalah recovery ekonomi ini. Baik, kalau begitu Pak, permasalahan yang kita bahas di interpelasi tadi itu juga membahas masalah aset daerah dan BUMD. Apakah kemenurunan kinerja BUMD itu juga dipengaruhi oleh kondisi COVID-19 saat ini? Oh enggak. Artinya kita meninjau interpelasi itu bukan 6 bulan, bukan kinerja berdasarkan 6 bulan kemarin, ya. Tapi kita meninjau interpelasi itu karena kasusnya sudah lama bertahun-tahun, 5 tahun atau 10 tahun. Ya, jadi enggak. Bahkan interpelasi ini kita gulirkan sebelum COVID lagi. Sempat terhenti lantaran karena COVID. Terjadinya COVID. Ini nggak ada pengaruh dengan COVID kinerja BUMD kita ini. Ya, jadi berarti masyarakat sekarang sangat menunggu sekali ya Pak program yang akan dijalankan oleh pemerintah yang sudah digagaskan oleh DPRD provinsi ini tentunya. Jadi gini Mbak, kita juga mengklarifikasi juga ya, ini kan sebuah ide atau gagasan dari DPRD ya untuk masalah recovery ekonomi ini. Selagi pemerintah provinsi punya ide lain yang menurut kita mungkin lebih menjamin ya untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat Sumatera Barat untuk lebih cepat menggeliat, saya rasa juga tidak ada persoalan tentang masalah itu ya. Kita akan support juga itu ya, kita akan support pasti itu. Nah, tapi tentu apapun ide yang dilahirkan oleh DPRD dan Pemprov, masyarakat sendiri itu kita apresiasi ya. Dan kita lihat dan kita rasakan dan telah kita diskusikan bahwasanya ide teman-teman tentang masalah apa yang kita bicarakan tadi ini, saya rasa itu tidak mustahil ya untuk kita bisa eksekusi, karena memang masyarakat kita lagi membutuhkan itu. Pada saat sekarang ini. Dan itu kewajiban kita. Kehadiran pemerintah memang di sana. Iya, baik. Posisinya. Nah, terakhir nih Pak, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait hal ini dan juga kepada Bapak Gubernur itu sendiri? Ya, kepada masyarakat tentu kita berharap bahasa sabar tentu sudah terlampau sering didengar oleh mereka kan. Tapi tetap tentu meskipun terlampau sering, kita tetap menyatakan kesabaran itu merupakan sebuah puncak dari kesuksesan kita nanti. Kita tetap bersabar, jangan berputus asa, tentunya yakin dan percayalah bahwasanya pemerintah pasti ya
hadir di saat pemerintah membutuhkan itu. DPRD dalam hal ini kita juga pastikan bahwasanya kami pasti ya mendengar seluruh aspirasi jeritan masyarakat kita mulai dari perkotaan sampai ke pelosok negeri. Ya. Jadi jangan merasa kita tidak pernah didengar ya. Insya Allah kita dengar. Hanya saja mungkin karena prosedur, protap, SOP dan sebagai aturan regulasi ini mungkin yang menghambat kita agak kurang bisa mempercepat ya seluruh ide-ide yang kita coba keluarkan tadi itu. Dan kepada pemerintah provinsi juga kita berharap agar sinergitas yang telah kita bangun selama ini tetap kita pertahankan dan kita tingkatkan ya. Karena tidak ada satupun keberhasilan hanya dilakukan oleh satu orang. Keberhasilan itu pasti bisa kita lakukan secara bersama-sama dan secara kolektif. Tidak ada yang pintar dan tidak juga ada yang bodoh. Oke, baik. Nah, untuk DPRD dan Gubernur, apakah ada yang ingin Bapak sampaikan? Ya, saya rasa kerjasama yang telah dibangun selama ini oleh zamannya Pak Irwan Prayitno dengan DPRD itu sudah bagus ya. Nah ini ya kita tingkatkan lagi. Bagus tadi itu gitu. Kita tingkatkan lagi dan kita berharap bahwa apa yang sudah digagaskan oleh DPRD dan dapat segera dilaksanakan, dan semoga Bapak Gubernur juga menyetujui ini dan kita semua setuju dengan apa yang akan dilaksanakan, dan karena ini juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tentunya. Dan kita tunggu saja. Terima kasih Bapak atas waktunya hari ini. Dan diskusinya sangat menarik sekali pemirsa. Baik, terima kasih. Makasih Mbak, terima kasih seluruh pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rubiah Natasha mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.